Pagi itu di sebuah sudut kota kecil di Jawa Tengah, langit masih berkabut tipis. Jalanan mulai ramai oleh pekerja yang terburu-buru, anak sekolah yang menunggu angkutan, dan pedagang kaki lima yang baru membuka lapak. Di antara hiruk pikuk itu, seorang pria paruh baya berdiri di dekat lampu merah, tepat di bawah pohon ketapang yang jarang memberi teduh. Namanya Harjo, seorang pengamen yang setiap hari mengenakan kostum badut berwarna merah kuning, lengkap dengan wig keriting yang mulai kusam karena sering terkena hujan dan panas. Wajahnya yang lelah tertutupi riasan sederhana, pipi merah bulat, hidung bundar dari busa, serta garis senyum yang digambar dengan cat hitam. Meski begitu, siapapun yang melihatnya dari dekat bisa mengetahui bahwa senyum itu bukan senyum yang benar-benar lahir dari hati. Ada getir yang ia sembunyikan di balik topeng badut. Itu getir tentang hidup yang tak pernah mudah. Rutinitas Harjo setiap pagi. Sebelum matahari naik tinggi, Harjo sudah mengayuh sepeda tuanya. Di keranjang depan, ia meletakkan speaker kecil dan gitar lusuh yang ia gunakan untuk mengamen. Badut yang membawa gitar, begitulah orang-orang mengenalnya. Kadang orang tertawa melihatnya, kadang juga mencibir. Tapi Harjo tak ambil pusing. Ia tahu tugasnya, berjuang untuk hidup dan masa depan anak semata wayangnya, Andi. Di lampu merah perempatan besar itu, Harjo menunggu detik-detik lampu berganti merah. Begitu kendaraan berhenti, ia mulai bergerak. Ia menari kecil sambil memetik gitar. Suaranya serak namun tetap berusaha ramah. "Selamat pagi, Pak. Ibu, semoga sehat selalu ya," katanya sambil memberikan salam hormat. Namun, tidak semua orang membalas. Ada yang hanya melirik, ada yang menutup kaca mobil, bahkan ada yang memasang wajah kesal, seperti keberadaan Harjo adalah gangguan yang tak seharusnya ada di hidup mereka. Suka duka di lampu merah, tak jarang Harjo menerima hinaan. Pernah suatu pagi seorang pengendara berkata dengan nada ketus, "Kerja kok cuma begini, badut? Cari makan di jalan. Malu dong, Pak." Saat itu Harjo hanya tersenyum kecil. Meski hatinya seperti diremas, ia tak bermaksud menjawab, karena ia tahu menjelaskan pun tak akan mengubah apapun. Orang menilai dari apa yang terlihat, bukan dari perjuangan yang mereka tak pernah saksikan. Pernah pula ia hampir tertabrak motor yang nekat menerobos lampu merah. Pernah kehujanan hingga menggigil di pinggir trotoar. Pernah pula ia dibentak Satpol PP, dianggap mengganggu ketertiban. Namun pagi itu lebih berat dari biasanya. Ketika Harjo sedang mengamen di perumahan dekat alun-alun kota, tiba-tiba dua petugas Satpol PP datang. "Pak, sudah berkali-kali kami ingatkan, dilarang mengamen di area ini," bentak salah satu petugas. Harjo mencoba menjelaskan, "Maaf, Pak, saya cuma sebentar buat tambahan saja anak saya." "Pak, sudah, jangan banyak alasan. Ayo, ikut ke pos." Mereka menarik lengan Harjo, membuat gitar yang ia bawa jatuh dan terbentur aspal. Suaranya nyaring, seolah menggambarkan hati Harjo yang retak. Orang-orang hanya menonton. Ada yang iba, ada yang menggeleng, tapi tak satupun yang berusaha membantu. Di pos Satpol PP, ia hanya diberi peringatan keras. Namun, rasa malunya jauh lebih besar daripada tegurannya. Pulang ke rumah siang itu, Harjo mengayuh sepeda dengan kepala tertunduk. Rumah sederhana, cita-cita besar rumah Harjo berada di sebuah desa kecil tak jauh dari kota. Rumah berdinding semen yang mulai retak, atap yang beberapa sisinya bocor, dan halaman sempit tempat ia menyimpan perlengkapan badut seperti kostum, wig, dan speaker. Begitu sampai rumah, Harjo langsung disambut oleh tawa hangat Andi, anaknya yang berusia 22 tahun. "Pak, kok pulang cepat?" tanya Andi sambil menghampiri. Harjo hanya tersenyum. "Capek, Andi.
Tadi ada kendala sedikit. Andi tahu arti kata kendala sedikit itu. Sudah berulang kali ia mendengar cerita ayahnya dihina, dikejar, atau direndahkan. Namun Andi tak pernah memandang rendah ayahnya. Baginya, Harjo adalah pahlawan, seseorang yang rela menjadi badut meski hatinya sering terluka demi masa depan anaknya. "Pak, sebentar lagi wisuda saya," kata Andi dengan mata berbinar. "Saya janji, Pak. Setelah saya kerja, Bapak nggak perlu copek-copek lagi mengamen di jalan." Harjo terdiam sejenak, menatap wajah anak yang ia besarkan dengan susah payah. Ada kebanggaan, ada haru, juga ada rasa syukur yang mendalam. "Yang penting kamu sukses dulu, Andi," jawab Harjo lirih. "Biar Bapak yang berusaha, kamu tinggal belajar dan lulus dengan baik." Malam penuh renungan malam itu. Setelah makan sederhana di meja kayu yang sudah mulai rapuh, Harjo duduk sendirian di halaman rumah. Angin malam membawa aroma tanah basah. Ia memandangi kostum badut yang tergantung di dekat pintu. Menjelang cahaya lampu, kostum itu tampak lusuh. Warnanya memudar. Dalam hati, ia berbisik, "Sabar ya, tinggal sedikit lagi. Andi sebentar lagi lulus. Setelah itu, aku bisa berhenti memakai topeng ini." Harjo memejamkan mata. Ia mengenang masa-masa dulu ketika istrinya masih hidup, ketika ia masih bekerja sebagai buruh bangunan, sebelum kecelakaan kerja membuatnya berhenti. Sejak itu, hidupnya berubah, hingga ia menemukan satu-satunya cara bertahan, mengamen dengan kostum badut agar orang mau menoleh. Dan ternyata, dari pekerjaan itulah ia bisa menyekolahkan Andi, bahkan mengkuliahkannya. Malam semakin larut, Harjo masuk ke rumah, berbaring di kasur tipisnya. Dan sebelum tertidur, ia sempat berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat demi Andi, demi kebahagiaan yang kami impikan." Dan disitulah perjalanan baru sesungguhnya dimulai. Perjalanan seorang ayah yang rela menjadi apa saja demi masa depan anaknya. Waktu berjalan pelan, namun pasti. Harjo masih setia dengan rutinitasnya. Bangun sebelum fajar, memakai kostum badut yang semakin pudar warnanya, lalu mengayuh sepeda menuju kota. Hari-harinya masih dipenuhi dengan tatapan sinis dan senyum samar dari orang-orang yang melintas di perempatan lampu merah. Namun, ada satu hal yang kini menguatkan langkahnya, sebuah tanggal yang sudah ia lingkari besar dengan pulpen tinta biru di kalender kusam. Rumahnya, hari wisuda Andi. Harapan yang makin nyata. Suatu pagi, Andi pulang membawa kabar yang membuat mata Harjo berbinar. "Pak, saya diterima magang di dealer mobil Samarinda Motor cabang Jawa Tengah," ucap Andi dengan nada tak bisa disembunyikan kegembiraannya. Harjo tertegun. "Serius, Andik? Dealer mobile yang bangunannya megah dekat alun-alun itu?" Andi mengangguk. "Iya, Pak, marketing. Memang awalnya masih magang, belum gaji besar, tapi kalau performa bagus, bisa terus jadi karyawan tetap." Harjo memejamkan mata pelan, seolah meresapi seluruh rasa syukurnya. Ada kehangatan di dada yang sulit dijelaskan. Perjuangannya selama bertahan-tahan kini terlihat jalannya meski belum sampai ujung. Tapi pintu sudah mulai terbuka. Hari-hari berikutnya, Andi semakin sibuk dengan tugas kampus dan magangnya. Ia berangkat pagi dengan kemeja sederhana pemberian seorang kerabat, membawa tas berisi berkas penjualan, brosur, dan buku catatan tugas akhir. Harjo melihatnya berangkat dengan rasa bangga yang tak bisa ia tutupi. "Jalan hati-hati, Andi. Bapak doakan lancar," kata Harjo setiap kali melepaskan kepergian anaknya dari depan pagar. Andi selalu membalas dengan senyum. "Semua ini karena Bapak. Terima kasih, Pak." Kata-kata itu bagaikan obat pada luka-luka yang tak terlihat luka. Makian orang, luka hujan dan terik, luka diabaikan,
dan dihina. Semua terasa lebih ringan setelah mendengar ucapan anaknya. Cobaan yang masih datang, namun perjuangan tidak serta-merta berakhir. Suatu hari, ketika Harjo sedang menghibur anak-anak kecil di kompleks perumahan dengan tingkah laku badut lucunya, tiba-tiba datang lagi petugas Satpol PP melakukan razia. "Pak Badut, sudah kami bilang, jangan keliling di area perumahan tanpa izin." Kali ini, Harjo tak banyak bicara. Ia sudah terlalu lelah untuk membela diri. Biarkan saja orang berkata. Yang penting, ia tak merugikan siapapun. Tapi, petugas tetap bersikeras membawa Harjo ke kantor pos jaga. Andi yang baru pulang magang mendengar kabar itu dari tetangga dan segera menyusul. Di ruangan kecil bermeja kayu itu, Andi melihat ayahnya duduk menunduk. Kostum badutnya kusut, hidung busa merahnya terlepas, memperlihatkan wajah seorang lelaki yang jauh lebih tua dari usianya. "Pak," suara Andi bergetar. Harjo mengangkat kepala, tersenyum kecil. "Maaf, Di. Bapak bikin kamu cemas ya?" Petugas mulai melunak setelah mengetahui bahwa Harjo mengamen bukan untuk foya-foya, tetapi untuk biaya pendidikan anaknya. Bahkan salah satu petugas bergumam lirih, "Kalau semua bapak seperti panjenengan, mungkin dunia jadi lebih baik." Mereka mengizinkan Harjo pulang hanya dengan peringatan kecil dalam perjalanan pulang. Andi berjalan di samping ayahnya tanpa mengucap sepatah kata, tetapi matanya berkokok-kokok dan tangannya menggenggam lengan ayahnya erat-erat. "Pak, saya janji tidak lama lagi bapak tidak perlu lagi melakukan ini." Harjo menoleh. "Pelan, tidak masalah, Andi. Bapak sudah terbiasa. Selama kamu bisa berdiri dengan mimpi kamu, bapak bahagia." Namun jauh dalam hati Andi, kata-kata itu terasa seperti duri. Ia ingin segera membalas semua pengorbanan ayahnya. Ia ingin dunia tahu bahwa seorang badut jalanan bernama Harjo bukan orang kecil. Ia adalah pejuang yang layak dihormati. Mendekati titik akhir hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat. Andi menyelesaikan laporan magang, mempersiapkan skripsi dan presentasi sidang akhir. Malam di rumah mereka kini banyak dihabiskan dengan tumpukan kertas, laptop pinjaman dari kampus, dan suara ketikan yang mengisi ruangan. Sementara itu, Harjo tetap bekerja seperti biasa. Namun kini ia lebih sering mengamen di lampu merah saja, menghindari razia perumahan. Kadang, saat ia berdiri di antara deru kendaraan, ia berimajinasi tentang hari di mana ia tak lagi mengenakan kostum badut di tempat ini. Ia membayangkan memiliki usaha kecil di rumah, menyewakan kostum badut, menyediakan alat musik untuk keperluan acara, mungkin menyusun grup badut kecil. Harjo bahkan mulai memperbaiki kostum-kostum lamanya, mencuci wig yang kusam, mengecat kembali hidung busa yang memudar. Setiap malam, ia menyulam mimpi itu dengan sederhana, namun penuh harap. Hari wisuda yang dinanti datang. Akhirnya pagi yang selama ini ditunggu pun tiba. Harjo bangun lebih awal, mandi dengan air sumur yang dinginnya menusuk tulang, lalu mengenakan kemeja putih yang dulu adalah baju pesta saat ia menikah puluhan tahun lalu. Kancing atasnya sudah tak bisa tertutup, tapi ia tetap tampak gagah di mata anaknya. Andi keluar dari kamar memakai toga wisuda. Di mata Harjo, Andi terlihat amat berbeda, lebih dewasa, lebih tegar, dan wajahnya memancarkan masa depan. Harjo menahan air mata yang hampir jatuh. "Andi, akhirnya kamu sampai sini." Andi menatap ayahnya penuh haru. "Ini semua karena bapak tidak pernah menyerah." Di kampus, Harjo memotret Andi dengan kamera ponsel jadul. Walau fotonya tak setajam kamera profesional, tapi momen itu terpatri jauh lebih kuat dari gambar manapun. Ketika nama Andi Harjo Putra dipanggil untuk menerima ijazah, Harjo berdiri paling tinggi dan bertepuk tangan paling keras di aula. Itulah hari pertama. Harjo merasa semua cacian yang pernah ia terima
hanyalah angin lalu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bukan badut, ia adalah ayah yang menang. Langkah baru telah dimulai malam itu sepulang wisuda. Andi membawa kabar besar lagi. Pak, besok saya resmi diterima kerja sebagai marketing penjualan mobil. Gaji awal kecil, tapi cukup untuk mulai membiayai rumah kita. Bapak boleh istirahat. Harjo menatap kostum badutnya yang terlipat rapi di kursi. Ia tersenyum. Mungkin sudah saatnya Bapak berhenti mengamen. Andi memeluk ayahnya. Pelukan lama, hangat, penuh doa. Dari sebuah kostum lusuh dan gitar tua, lahir masa depan baru. Dan cerita belum berakhir. Bab berikutnya adalah tentang bagaimana Harjo menjalani hidup barunya. Bukan lagi di jalanan, tapi membangun usaha kecil dengan harga diri yang tak ternilai. Beberapa minggu setelah wisuda Andi, kehidupan Harjo Pelen-Pelen berubah. Bukan perubahan besar, seperti rumah baru atau kekayaan mendadak, tetapi perubahan kecil yang terasa hangat seperti pagi yang cerah. Setelah malam hujan panjang, Harjo kini jarang pergi mengamen. Kostum badutnya yang dulu selalu ia kenakan setiap hari kini hanya tergantung rapi di dalam lemari kayu. Wig keritingnya ia sisihkan di atas rak, dan hidung busa merahnya ia bersihkan hingga kembali mengkilap, seperti menyiapkan sesuatu yang baru. Awal usaha kecil di rumah. Suatu hari Andi pulang kerja membawa kabar kecil yang membuat hati Harjo kembali bergetar. Pak, kantor butuh badut untuk acara promosi akhir minggu. Saya sudah daftar Bapak sebagai penyedia jasa penyewaan kostum dan performer musik, ucap Andi semangat. Harjo terdiam. Ada rasa ragu di hatinya, tapi juga bangga. Berarti Bapak tampil lagi sebagai badut tentik? Tanya Harjo perlahan. Andi tersenyum sambil menepuk bahu ayahnya. Bedanya kali ini bukan mengamen, Pak. Ini kerjaan resmi. Bayarannya jelas. Kita mulai usaha kecil-kecilan. Kata usaha itu seperti sinar matahari yang menyusup masuk ke lubuk hati Harjo. Selama ini yang ia lakukan hanya untuk bertahan hidup, kini ia bisa melangkah lebih jauh. Menjadi badut bukan lagi tanda kesedihan, tapi ladang rezeki. Malam itu Harjo membongkar semua perlengkapan lamanya. Ia mencuci kostum-kostum yang sudah usang, menjemurnya dengan rapi. Gitar tua ia lap hingga bersih, mengganti senar yang putus. Speaker kecil ia cek kembali, memastikan suara masih jelas di teras rumah yang sempit itu. Harjo merasa seperti sedang memulai hidup baru. Penampilan pertama sebagai badut profesional hari yang ditunggu pun tiba. Dealer tempat Andi bekerja mengadakan acara promo mobil. Balon warna-warni menghiasi halaman, musik dangdut menggema pelan, dan banyak keluarga datang berkunjung. Di tengah suasana itu, berdirilah Harjo dengan kostum badut terbarunya, bukan lagi lusuh seperti dulu. Kostum itu terlihat bersih, seolah waktu memutar ulang babak hidupnya. Anak-anak berkerumun melihatnya. Mereka tertawa saat Harjo membawakan gitar dan menyanyikan lagu ceria. Orang tua pun ikut tersenyum melihat tingkah lucunya. Tak ada cemoohan, tak ada tatapan merendahkan seperti dulu. Yang ada hanya tepuk tangan dan sorak bahagia. Usai acara, seorang manajer dealer menghampiri Andi dan Harjo. Pak Harjo, penampilan panjenengan luar biasa. Anak-anak senang, sales kami naik hari ini. Kalau bersedia, kami ingin mengundang lagi bulan depan. Suara itu membuat dada Harjo menghangat seperti disiram cahaya lembut. Terima kasih, Pak. Saya sangat senang bisa membantu, jawab Harjo dengan suara yang bergetar menahan haru. Di perjalanan pulang, Andi mengayuh motor pelan. Harjo duduk di belakang sambil menatap langit sore yang memerah. Ia tidak percaya badut yang dulu dibentak Satpol PP kini bekerja dengan dihargai, bukan karena kasihan, tetapi karena kemampuan dan keramahan yang ia tawarkan, membangun nama dan martabat hari
demi hari, usaha kecil itu mulai tumbuh. Tetangga mulai datang meminjam alat musik untuk hajatan. Ada yang menyewa kostum badut untuk ulang tahun anak. Bahkan, Harjo sering diminta tampil sebagai pengisi acara di sekolah TK dekat desa. Harjo pun membuat papan kecil bertuliskan Badut Harjo dan rental alat musik, melayani acara ulang tahun, event, dan hiburan. Ia memasangnya di depan rumah. Tidak, tapi bagi Harjo, papan itu seperti plakat penghargaan tertinggi setelah semua yang ia lalui. Setiap malam, Harjo melihat papan itu dan teringat masa-masa ia berdiri di lampu merah. Ia ingat teriknya matahari, tatapan sinis, uang receh yang hanya cukup untuk makan. Semua rasa sakit itu kini menjadi bahan bakar semangatnya. Sementara itu, Andi bekerja keras di kantor. Ia berhasil menjual mobil pertamanya, lalu 2, lalu 3. Gajinya perlahan meningkat dan ia selalu ingat satu hal. Setiap rupiah itu adalah hasil pendidikan yang didanai oleh ayahnya. Suatu malam, Andi pulang membawa amplop putih. "Pak, ini gaji pertama saya yang betel-betel penuh," kata Andi sambil menyerahkan amplop itu. Harjo menggeleng pelan. "Pakai sendiri dulu, Andi. Bapak sudah cukup. Usaha kita jalan. Kamu fokus bangun karir kamu." Andi memaksa senyum, tapi air matanya turun. Tanpa ia bisa tahan, ia memeluk Harjo erat, seperti anak kecil yang kembali menemukan rumah setelah tersesat lama. Disinilah kisah menjadi lebih indah pada akhir bulan. Harjo berhasil membeli kostum badut baru lagi. Warnanya lebih cerah, lebih bagus. Dibuat penjahit desa dengan desain yang Harjo pilih sendiri. Ia mulai menabung untuk membeli speaker lebih besar dan berharap suatu hari nanti bisa membuka studio kecil. Malam itu, di depan rumah dengan angin sepoi yang lembut, Harjo duduk memandang bulan. Hidupnya dulu suram, seperti malam tanpa cahaya. Tapi kini bintang kecil mulai muncul satu persatu. Ia berbisik pada dirinya sendiri. "Aku bukan lagi badut yang bertahan hidup. Aku badut yang memberi kebahagiaan." Dan di sudut desa kecil di Jawa Tengah itu, seorang mantan pengamen lampu merah kini bukan lagi sosok yang dilupakan orang, melainkan inspirasi bagi tetangga, bagi anaknya, dan mungkin juga bagi siapa saja yang mendengar kisahnya. Hidup berjalan tanpa suara, tapi perubahan kadang lebih keras dari tepuk tangan yang paling meriah. Begitu juga dengan Harjo, lelaki paruh baya yang dulu menunduk saat mengamen di lampu merah, kini berdiri lebih tegap, lebih percaya diri. Usahanya mulai dikenal, bukan hanya oleh warga sekitar, tapi juga beberapa kota tetangga. Setiap akhir pekan, rumah Harjo tidak pernah sepi. Anak-anak datang untuk menyewa kostum, orang tua menanyakan tarif badut ulang tahun, dan beberapa pemuda sering meminjam gitar serta speaker untuk acara kampung. Tak ada lagi tangisan di bawah hujan, tak ada lagi bentakan petugas. Kini suara yang lebih sering terdengar adalah tawa kecil anak-anak yang meminta Harjo membuat balon karakter, atau ibu-ibu yang memuji kekocakan Harjo saat tampil. Undangan besar dari kecamatan. Suatu sore, ketika Harjo sedang membersihkan kostum badut barunya, seorang perangkat desa datang membawa kabar mengejutkan. "Pak Harjo, kepala kecamatan, ingin mengundang panjenengan tampil di acara Car Free Day minggu depan," katanya. Harjo hampir menjatuhkan wig yang ia pegang. Acara kecamatan itu bukan pekerjaan kecil. Di sana banyak orang, banyak pejabat, banyak mata yang akan melihatnya. Benarkah, Pak? Harjo bahkan ragu pada suaranya sendiri. "Betul, kami ingin panjenengan tampil sebagai penghibur utama. Kami dengar Pak Harjo lucu, sopan, dan membawa suasana positif," jawab perangkat desa dengan senyum tulus. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya panggung biasa, tapi bagi Harjo, itu lebih besar
dari sekedar panggung. Itulah kesempatan menunjukkan pada dunia bahwa seorang badut jalanan pun bisa dihormati. Malam itu Harjo sulit tidur. Ia memikirkan bagaimana penampilannya nanti. Ia ingin tampil berbeda, lebih baik, lebih berkesan. Malam persiapan yang penuh makna Andi membantu ayahnya mempersiapkan semuanya. Ia membeli cat wajah baru, memperbaiki sepatu badut yang sudah longgar, dan mengelem hidung busa dengan teliti. Mereka bekerja sampai larut malam. "Pak," kata Andi pelan, "besok banyak orang akan melihat penampilan Papa. Jangan takut ya Pak, Papa tidak lagi sendirian di jalan." Harjo menatap anaknya. Ada haru yang tidak pernah habis bila melihat Andi. Semua yang ia lakukan selama bertahun-tahun, tidur di bawah hujan, digusur Satpol PP, dicaci orang, kini berubah menjadi pijakan yang menguatkannya berdiri. Dulu Bapak menghibur orang agar bisa bertahan hidup, kata Harjo lirih. Sekarang Bapak ingin menghibur agar bisa memberi manfaat. Dan malam itu, mereka berdua duduk lama di depan rumah. Hening, hanya suara jangkrik sebagai musik latar. Namun hati mereka penuh suara-suara keyakinan dan harapan. Hari penampilan terbesar Car Free Day dipenuhi ratusan orang. Pedagang makanan menjajarkan dagangannya. Komunitas senam berbaris rapi. Anak-anak berlarian sambil membawa balon. Udara pagi dingin tapi menyenangkan. Ketika Harjo melangkah ke tengah keramaian dengan kostum badutnya, beberapa anak langsung menjerit gembira. "Itu badut Harjo!" Badut Harjo datang. Nama itu, Harjo, bukan lagi sekedar nama pengamen, tapi brand kecil yang mulai hidup. Harjo mulai menyanyi, menari, membuat balon bentuk kelinci dan bunga. Ia melontarkan candaan sederhana, tetapi berhasil membuat orang dewasa tertawa. Banyak yang mengambil foto dan video. Ada yang berkata, badut ini beda, ramah, lucu, sopan, bikin hati adem. Andi yang ikut mendampingi ayahnya melihat pemandangan itu dengan mata berkilat bangga. Ia berdiri agak jauh, membiarkan Harjo menikmati panggungnya. Namun yang paling membuat Harjo tak bisa menahan air mata adalah ketika seorang pejabat kecamatan menghampirinya di akhir acara. "Pak Harjo, kami ingin menawarkan kerjasama jangka panjang untuk Akarakora kecamatan. Panjenengan tidak perlu lagi mengamen keliling. Kami siap bantu promosikan usaha panjenengan." Harjo menunduk, mencoba menahan getaran di bibirnya. "Terima kasih, Pak. Saya tidak pernah membayangkan hal seperti ini terjadi." Dulu ia berdiri di pinggir jalan, menunggu uang receh. Kini ia ditawari kerja tetap sebagai penghibur profesional. Dunia tidak berubah dalam sehari, tetapi perjuangan membuat dunia akhirnya ikut menoleh. Rumah kecil yang menjadi sentral kebahagiaan sejak hari itu. Harjo tidak pernah lagi memakai kostum badut untuk mengamen di lampu merah. Kostum itu kini hanya ia kenakan untuk Akarakora resmi dengan honor yang layak. Rumahnya semakin ramai. Harjo membeli satu lemari khusus untuk menyimpan perlengkapan badut. Di halaman, Andi memasang spanduk yang lebih besar dan lebih mencolok. Badut Harjo Entertainment melayani event, panggung kecil, ulang tahun, dan sewa alat musik. Nama itu semakin dikenal, sampai beberapa warga dari kota sebelah datang untuk memesan jasa. Harjo memperkerjakan 2 pemuda desa untuk membantunya saat event besar. Ia memberi mereka pekerjaan, sesuatu yang dulu bahkan ia sulit dapatkan. Dan sering di malam lengang, ketika usaha berjalan lancar, Harjo duduk di sudut rumah, menatap kostum lamanya yang paling lusuh, paling pudar, kostum yang dulu ia kenakan ketika dunia masih memunggunginya. Ia memegang hidung busa merahnya, lalu tersenyum pelan. "Kalau dulu aku menyerah, aku mungkin masih berdiri di lampu merah hari ini." Badut yang tidak lagi menyembunyikan luka Harjo, kini bukan lagi badut yang memakai topeng untuk menutupi kepedihan hidup. Ia memakai topeng untuk memberi
memberi senyuman, tawa, dan harapan pada orang lain. Dan di belakang panggung kecil kehidupannya, Andi berdiri sebagai saksi dari setiap tangis, cemas, dan pengorbanan ayahnya. Kini berubah menjadi sesuatu yang layak dibanggakan. Bukan hanya sukses, tapi berarti. Bukan hanya dikenal, tetapi dihormati. Perjalanan Badut Hardjo telah memasuki babak besar, bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan baru. Musim hujan tiba membawa bau tanah basah dan udara yang menusuk kulit. Namun bagi Hardjo, musim itu justru membawa kehangatan. Usahanya terus berkembang. Namanya semakin dikenal di kecamatan. Bahkan beberapa undangan dari luar kota mulai berdatangan. Setiap akhir pekan, jadwal Badut Hardjo penuh dan rumah kecilnya tak pernah sepi oleh tawa. Namun hidup tidak selalu berjalan mulus. Ketika kebahagiaan berada di puncak, badai justru datang tanpa diundang. Order terbesar sepanjang hidup suatu siang, Andi pulang tergesa-gesa ke rumah sambil membawa kabar besar. "Pak, kita dapat tawaran besar. Festival kota akan mengadakan event ulang tahun daerah dan mereka mau sewa jasa Bapak untuk tampil di panggung utama." Hardjo mengerjap tak percaya. Festival itu acara tahunan terbesar, pengunjungnya ribuan, panggungnya megah. Bila ia tampil di sana, namanya bisa naik lebih tinggi lagi. Tetapi, Andi, acara sebesar itu, apa mereka yakin sama Bapak? Andi tersenyum bangga. Mereka lihat video penampilan Bapak di Car Free Day. Banyak warga yang usul supaya Bapak tampil. Bahkan, pihak panitia minta Bapak jadi ikon badut acara. Itu seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Badut yang dulu dikejar Satpol PP kini diminta tampil di panggung besar kota. Malam itu, Hardjo tak bisa tidur. Ia mempersiapkan kostum terbaiknya, mengelap gitar hingga berkilat, memoles sepatu badut baru yang khusus ia pesan. Karena ini bukan sekadar pekerjaan, ini pembuktian. Hati yang tidak semua bahagia melihat naiknya. Namun ketika Hardjo naik, bukan semua orang ikut senang. Di kota itu sudah ada seorang badut senior bernama Bagio. Badut yang biasa tampil setiap tahun dalam festival. Bagio merasa tersingkir oleh kedatangan Hardjo. Siapa Hardjo itu? Badut baru kemarin sore. Pengamen jalanan, mana pantas tampil di panggung kota, katanya dengan nada sinis kepada panitia. Desas-desus mulai terdengar. Kabar bahwa Badut Hardjo tidak profesional, bahwa ia hanya numpang populer, bahwa ia tak layak berada di panggung bergengsi. Andi mendengarnya lebih dulu. "Pak, sepertinya ada yang iri pada keberhasilan Bapak," katanya pelan. Hardjo terdiam cukup lama. Ia menghela napas dalam. "Tidak apa-apa, Andi. Bapak sudah pernah dihina saat di lampu merah. Kalau sekarang masih ada yang meremehkan, berarti Bapak belum boleh lupa dari mana Bapak berasal." Jawaban itu tenang, matang, penuh kebijaksanaan. Tapi takdir kadang menguji tidak hanya kesabaran, tapi juga hati. Hari festival, saat dunia menunggu lapangan kota penuh kerumunan, lampu-lampu sorot menyorot panggung, musik riang menggema, anak kecil berlari sambil membawa balon. Spanduk besar bertuliskan Festival Kota Tahunan terpasang rapi. Hardjo berada di tenda backstage bersama Andi dan asistennya. Kostumnya rapi, riasan wajahnya sempurna. Ia sayap tempel. Namun beberapa menit sebelum naik panggung, panitia panik datang menghampiri. "Pak Hardjo, speaker, alat musik panjenengan rusak, tidak bisa berbunyi sama sekali." Andi memeriksa seketika. Benar, speakernya mati total, padahal baru kemarin dicek dan baik-baik saja. Hardjo menduga ini bukan kebetulan, ada jejak sabotase. Namun waktu tak bisa diulang. Penonton sudah menunggu, panggung sudah siap. Nama Badut Hardjo hampir dipanggil Mick. Di antara kekacauan itu,
Harjo justru menutupi kegelisahannya dengan tersenyum tipis. "Tidak apa-apa," katanya. "Pak, tapi tanpa speaker. Aku pernah mengamen tanpa speaker." "Ndi," jawab Harjo tenang. Di tengah kerumunan ribuan orang, Harjo naik ke panggung dengan gitar tua yang hanya mengandalkan suara alaminya tanpa pengeras. Lampu sorot mengarah padanya. Penonton hening, tidak ada musik keras, tidak ada efek panggung, hanya seorang badut dengan gitar yang pernah mengiringinya berjuang bertahun-tahun. Harjo menunduk sejenak, menarik napas, lalu ia mulai menyanyi. Suara yang lahir dari luka dan keteguhan suara Harjo tidak lantang, namun suaranya jujur. Hening memenuhi lapangan. Bukan bising yang ia bawa, tapi rasa. Ia menyanyi tentang anaknya yang lulus karena perjuangan seorang ayah, tentang hujan di lampu merah, tentang boneka badut lusuh yang pernah menjadi topeng kesedihan. Dan tanpa disadari, banyak mata mulai berkokek-kokah. Anak-anak mendekat, duduk di depan panggung, terpaku. Orang dewasa terdiam, merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka dapat dari badut lain. Kejujuran. Beberapa menit kemudian, Harjo mengeluarkan balon dan mulai membuat bentuk kelinci sambil bercerita tentang harapan, tawa, dan masa depan. Meski tanpa musik keras, penonton justru lebih fokus, lebih tersentuh. Lalu tepuk tangan itu pecah. Tidak biasa, tidak sekadarnya, tapi panjang, gemuruh, tulus. Panggung berguncang mulai sorakan. Air mata jatuh di pipi Harjo di balik make up badutnya. Dan Bagio badut yang menonton dari jauh hanya bisa terdiam. Panggung itu telah memilih pemiliknya sendiri. Hidup yang akhirnya mengajarkan nilai terbesar setelah acara usai. Banyak wartawan lokal meminta wawancara. Panitia mendekat dan meminta maaf atas kerusakan speaker. Mereka sudah menelusuri penyebabnya. Andi memeluk ayahnya keras-keras. "Pak, Papa bukan sekadar badut. Bapak adalah inspirasi." Harjo menatap kerumunan yang masih menunggu foto dengannya. Dalam hati, ia bergumam pelan. "Dulu aku meminta receh untuk makan. Sekarang aku memberi tawa untuk hidup orang lain." Dan malam itu, langit kota yang penuh lampu terasa lebih luas dari biasanya. Seolah dunia terbuka untuk seorang badut yang dulu hanya bertahan hidup, kini menjadi sosok yang dinantikan banyak orang. Perjalanan ini belum selesai, tapi satu hal sudah pasti. Badut Harjo bukan lagi bayangan yang lewat di lampu merah. Ia adalah cahaya bagi banyak cerita. Setelah malam festival yang memukau, nama Harjo meroket. Ia bukan lagi hanya badut pengisi acara ulang tahun atau Car Free Day. Video penampilannya viral hingga ke kota lain. Banyak orang membicarakannya, bukan tentang kostum atau kelucuan geraknya, tapi tentang perasaan yang sanggup ia hantarkan lewat suara dan cerita sederhana. Banyak pintu terbuka, banyak undangan datang. Namun, saat pintu kesuksesan terbuka lebar, pintu rumah justru perlahan tertutup oleh jarak yang semakin terasa. Undangan, kontrak besar dari Jakarta beberapa hari setelah festival. Harjo menerima surat resmi, surat dengan kop perusahaan besar yang bergerak di bidang hiburan televisi. Nama perusahaan itu tidak asing. Mereka sering membuat program acara komedi besar di Jakarta. Penontonnya jutaan. Harjo membacanya perlahan, seolah takut salah paham. "Kami tertarik bekerja sama dengan Anda untuk program hiburan prime time. Kontrak awal 1 tahun, gaji tinggi, fasilitas lengkap, dan kemungkinan tampil nasional." Tangan Harjo bergetar. Andi yang kebetulan baru pulang kerja langsung membaca isi surat itu. Seketika matanya terbelalak. "Pak, ini kesempatan emas. Nama Bapak bisa mendunia." Harjo tersenyum, tapi hatinya justru resah. Ia tahu dunia hiburan besar tidak semudah panggung kampung. Tidak ada lagi wajah-wajah yang familiar,
Tidak ada lagi tepukan tangan yang lahir dari kedekatan hati. Semuanya profesional, terukur, komersil. Namun ia juga tahu, kesempatan seperti ini belum tentu datang 2 kali. Harus Bapak pikirkan matang-matang. Ndik, katanya akhirnya. Andi mengangguk. Meski tampak jelas, ia ingin ayahnya menerima tawaran itu segera. Popularitas membawa kesibukan sejak viral. Kegiatan Harjo semakin padat. Setiap hari ia tampil di 2 hingga 3 tempat berbeda. Rumahnya tak pernah sepi tamu, telepon tak pernah berhenti berdering. Harjo yang dulu punya banyak waktu untuk keluarga, kini lebih sering pulang larut malam. Sarapan bersama semakin jarang. Obrolan hangat di teras menghilang perlahan. Bahkan gitar tuanya tak sempat ia elus kecuali saat tampil. Andi bangga, tapi ia juga rindu. Rindu melihat ayahnya duduk di ruang tamu sambil membersihkan kostum badut, bercerita tentang anak-anak yang ia hibur hari itu. Rindu suasana rumah yang sederhana tapi hangat. Semakin hari, Harjo tenggelam dalam popularitas. Dan tanpa ia sadari, kebahagiaan yang dulu ia perjuangkan bersama Andi mulai tergeser oleh ambisi dan kesibukan. Perubahan sikap yang tak terhindarkan sore itu. Harjo mendapat panggilan dari perusahaan di Jakarta untuk wawancara lanjutan. Ia diminta datang dalam 2 hari. Kalau Bapak terima kontrak ini, kita mungkin harus pindah ke Jakarta, kata Andi tiba-tiba. Harjo terdiam. Pindah berarti meninggalkan kota kecil yang selama ini menjadi tempat ia bertumbuh. Tempat ia pernah menangis di bawah hujan. Tempat pertama kali ia berdiri sebagai badut. Tempat masyarakat memberinya kesempatan kedua dalam hidup. Dan yang lebih berat, meninggalkan para anak kecil langganannya yang selalu menunggu kehadirannya. Setiap akhir pekan, di Lubek Hoti, Harjo bimbang. Tapi di sisi lain, muncul rasa ingin membuktikan diri bahwa seorang badut kampung pun bisa bersinar nasional, bahwa hidupnya lebih dari sekadar panggung kecil. Bapak belum memutuskan, ucapnya perlahan, namun waktu seakan terus mendesak. Ketika hati dan mimpi bertabrakan malam itu, Harjo duduk sendirian di teras. Hujan turun pelan, menetes ke halaman seperti bunyi lengka-langka. Waktu yang tak bisa dicegah. Gitar tua tergeletak di pangkuan, tapi Harjo tak memetiknya. Ia hanya menatap kosong ke jalanan gelap. Andi menghampiri, membawa 2 gelas teh hangat. Mereka duduk berdampingan, tapi hening mengisi ruang di antara mereka. Pak, kalau Bapak pergi ke Jakarta, aku ikut. Aku ingin lihat Bapak sukses setinggi mungkin. Harjo menoleh, menatap wajah anaknya yang selama ini menjadi alasannya untuk bertahan hidup. Nak, apa kamu bahagia dengan semua ini? Tanya Harjo pelan. Andi terdiam lama, matanya berkokek-koka, namun ia tersenyum tipis. Aku bangga, Pak, tapi aku juga takut kehilangan Bapak pada dunia yang terlalu besar. Ucapan itu menembus hati Harjo lebih dalam daripada tepuk tangan ribuan orang. Popularitas memang mengangkatnya tinggi, tetapi ia lupa. Semakin tinggi seseorang berdiri, semakin mudah ia jauh dari orang terpenting di bawah sana. Hati Harjo mulai retak. Titik balik. Surat dari seorang anak kecil beberapa hari kemudian. Sebelum Harjo berangkat wawancara ke Jakarta, ia menerima secarik surat kecil. Surat itu ditulis dengan huruf miring, belum rapi. Jelas milik seorang anak. Om Badut Harjo, jangan pergi jauh ya. Aku suka Om datang tiap minggu. Rasanya rumah kami jadi cerah. Kalau Om pergi, siapa yang bikin aku tertawa? Anissa, 7 tahun. Surat itu sederhana, namun justru kesederhanaan yang menusuk paling dalam. Harjo menggenggam surat itu erat, napasnya berat. Ia menunduk, pipinya basah, bukan oleh hujan, tapi oleh air mata yang selama ini terpendam di balik tawa badut. Tiba-tiba, tawaran mewah dari Jakarta terasa jauh lebih kecil dibanding tawa seorang anak kecil
yang tulus mencintai. Kehadirannya, kesadaran baru yang lahir dari air matahari. Wawancara tiba. Harjo berdiri di depan stasiun, koper kecil di tangan. Tiket sudah dibeli. Kereta sebentar lagi berangkat. Andi menatap ayahnya cemas, sekaligus bangga. Namun dalam hati, Harjo bertarung antara mimpi besar dan panggilan akar, antara popularitas dan makna hidup. Kereta mendekat, suara roda besi berderit memecah suasana. Penumpang naik satu persatu. Andi menunggu jawaban yang akan menentukan nasib mereka. Dan saat pintu kereta hampir tertutup, Harjo perlahan meletakkan kopernya. Tidak naik. Andi menatap ayahnya tak percaya. "Pak, kenapa?" Harjo menatap stasiun yang sepi. Suara kereta semakin menjauh. Ia tersenyum, kecil, tapi penuh keyakinan. "Karena hidup bukan soal seberapa tinggi kita dikenal," katanya. Pelan, tapi untuk siapa kita hidup? Andi langsung memeluk ayahnya erat. Dalam pelukan itu, Harjo merasa jauh lebih kaya daripada kontrak apapun. Karena ia memilih untuk tetap menjadi cahaya kecil yang dekat daripada bintang besar yang jauh dan dingin. Sejak keputusan di stasiun itu, hidup Harjo tidak lagi dikejar ambisi. Ia pulang dengan hati lebih ringan, seolah beban bertahan-tahan runtuh bersama keberangkatan kereta yang ia biarkan berlalu. Nama Harjo tetap dikenal, tetapi kali ini bukan karena sensasi, melainkan karena ketulusan yang tak bisa dibeli uang. Ia kembali menjalani hari dengan damai. Pagi dihabiskan membuat kostum badut baru. Siang mengajar anak-anak yang ingin belajar musik. Sore membuka penyewaan kostum dan alat musik rumahan. Tak ada gemerlap lampu panggung besar, tapi ada suara tawa kecil dari halaman rumahnya. Dan itu sudah cukup. Namun, takdir masih menyiapkan satu bab terakhir yang belum selesai. Permintaan maaf yang lama mengendap suatu pagi. Ketika ia sedang memperbaiki speaker tua, Andi memberi kabar tak terduga. "Pak, ada yang ingin bertemu," katanya sambil menahan nada hati-hati. Katanya, orang itu saudara bapak. Harjo tertegun. Ia tidak punya saudara kandung. Setidaknya, ia tidak pernah mengakuinya sejak puluhan tahun. Andi mempersilakan tamu masuk. Seorang lelaki setengah baya, rambut memutih, tubuh kurus tapi berwibawa. Wajahnya mirip seseorang dari masa lalu yang ingin Harjo lupa. "Harjo, kamu masih ingat aku?" Harjo menatap tajam. Ingatannya menembus jauh ke masa kecil. Rumah reot, ibu yang sakit-sakitan, ayah yang pemarah, dan kakak yang pergi meninggalkannya saat ia paling membutuhkan. "Mas Rendra," suara Harjo bergetar. Rendra mengangguk pelan, tatapannya penuh penyesalan. "Aku dulu pengecut, meninggalkan rumah, meninggalkan kamu, menghadapi semuanya sendiri. Aku dengar kamu jadi pengamen, jadi badut demi bertahan hidup. Sedangkan aku hidup enak di kota. Aku datang bukan untuk membuka luka, tapi untuk menutupnya." Hening menggantung lama. Harjo tidak langsung menjawab. Luka lama yang selama ini ia kubur kembali menganga. Air matanya turun perlahan, bukan karena marah, tapi karena rindu yang tertahan. Ia akhirnya berkata lirih, "Kamu datang untuk apa, Mas?" Rendra menghela napas panjang untuk memeluk adik yang dulu pernah aku tinggalkan. Lalu ia berdiri, membuka tangan. Untuk sesaat, tubuh Harjo kaku. Namun ia maju satu langkah, dua langkah, lalu memeluk kakaknya erat. Air mata dua lelaki dewasa tumpah, mencairkan kebekuan puluhan tahun. Segala sakit yang dulu menggenggam dada Harjo luruh dalam pelukan itu. Dan barulah ia merasa benar-benar bebas. Keajaiban di alam, kesederhanaan kehidupan berjalan semakin baik. Rendra yang kini bekerja sebagai pengusaha properti membangun kios kecil untuk usaha Harjo. Harjo tidak meminta, tapi Rendra memberi sebagai wujud penebusan masa lalu. Kios itu berdiri
di depan rumah. Harjo badut dan musik rumahan disertai gambar kepala badut tersenyum lebar. Masyarakat sekitar mendukung. Andi ikut membantu mengelola pemasaran. Istri-istri tetangga menitipkan kue dan air mineral untuk dijual juga. Anak-anak setiap sore bermain di halaman, saling mencoba kostum badut sambil tertawa-tawa. Setiap tawa itu adalah bukti Harjo telah menang, bukan atas dunia, tapi atas hidupnya sendiri. Malam perayaan kecil, tapi batin yang besar tepat setahun sejak Andi lulus kuliah. Mereka mengadakan syukuran sederhana. Hanya beberapa lampu gantung, tikar digelar di halaman rumah, hidangan seadanya. Ayam goreng, mie bihun, dan tempe bacem. Namun suasana hangat, penuh cinta. Harjo tampil sebagai badut malam itu, bukan untuk uang, tapi untuk kebahagiaannya sendiri. Ia bernyanyi, menari dengan anak kecil, melawak dengan suara cempreng khasnya. Semua yang hadir tertawa, tawa yang jujur, murni, tanpa kontrak, tanpa kamera, tanpa panggung tinggi. Saat malam hampir usai, Andi berdiri di tengah-tengah acara membawa mikrofon kecil. Ayah, suara Andi bergetar menahan air mata. Terima kasih karena pernah menjadi badut, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk hidup saya. Tanpa perjuangan ayah mengamen di lampu merah, mungkin saya tidak pernah meraih mimpi. Semua mata tertuju pada Harjo. Lelaki badut itu terdiam, tersenyum dengan mata berair. Malam itu ia merasa lebih besar daripada selebritas manapun, karena kebahagiaan tidak diukur oleh sorot kamera, melainkan oleh hati yang berhasil ia buat tersenyum. Akhir yang tenang, bukan pada kejayaan, tapi pada kedamaian. Beberapa bulan kemudian, Harjo semakin tua. Rambutnya memutih, gerakannya melambat, tapi senyumnya tak pernah pudar. Ia tidak lagi sering tampil, namun kiosnya semakin ramai. Banyak badut baru ia latih, banyak pemusik jalanan ia bantu supaya tak bernasib keras seperti dirinya dulu. Harjo menghabiskan sore dengan duduk di kursi kayu, memetik gitar pelan sambil melihat anak-anak tertawa mencoba kostum-kostum buatannya. Sesekali Andi pulang membawa mobil baru dari tempat kerja, membagikan cerita dan candaan. Hidup mereka tidak mewah, tapi cukup. Bahkan lebih dari cukup. Suatu sore, Harjo berkata pada Andi, "Kalau suatu hari Bapak tiada, jangan tangisi kostum badut ini. Simpanlah tawa yang pernah kita bagi. Itu warisan terbaik yang Bapak punya." Andi menatap ayahnya lama, kemudian memeluknya tanpa kata. Di dalam pelukan itu tersimpul seluruh kisah mereka. Perjuangan di lampu merah, hinaan, kejar-kejaran dengan Satpol PP, hingga tawa anak-anak di halaman rumah. Harjo tidak naik panggung nasional. Ia tidak terkenal di seluruh negeri, tapi ia pulang dengan bahagia. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi legenda dalam hidupnya sendiri.